Saya dulu belajar sejarah diplomasi macam-macam. Sejarah diplomasi Eropa, sejarah diplomasi Timur Jauh. Pokoknya tergantung buku teks yang ada ya. Sejarah diplomasi Timur Tengah gitu ya. Yang tidak ada waktu itu sejarah diplomasi Asia Tenggara dan Amerika Latin dan Afrika. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang di podcast HI. Bersama saya Dewi yang akan menjadi host pada episode kali ini. Di sini sudah bersama saya juga ada Profesor Mohtar Masud selaku dosen dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Selamat datang Pak Mohtar. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, HI Friends, Pak Mohtar ini baru saja menerbitkan sebuah monograf yang berjudul Dekolonisasi Studi Hubungan Internasional. Nah, Pak Mohtar, kalau misalnya nih kita ngomongin tentang dekolonisasi gitu, kata yang pertama terlintas di pikiran saya itu justru kolonisasinya gitu. Karena dari zaman bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, saya belajar tentang kolonisasi ini sudah berlangsung sejak lama gitu, dari abad ke-15 bahkan sampai saat ini. Dari yang bentuknya masih penjajahan langsung, pendudukan di wilayah koloni secara langsung, sampai berkembang ke apa yang kita sebut sebagai new colonialism atau kolonialisasi bentuk baru gitu. Di luar sana juga sudah ada pakar-pakar, peneliti, akademisi yang menulis tentang dekolonisasi dan kolonisasi itu sendiri. Nah, kalau Pak Mohtar sendiri nih, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk menulis terkait dekolonisasi ini, utamanya pada konteks studi hubungan internasional? Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan itu mungkin agak panjang ya. Gak apa-apa, Pak. Saya akan mulai dengan cerita umum mengenai bagaimana orang belajar mengenai pengetahuan ya gitu. Setiap kali orang mencari pengetahuan itu lalu mempelajari sesuatu subjek gitu ya. Pertanyaannya umumnya adalah apa yang dipelajari oleh ilmu ini. Kalau ini hubungan internasional, kita sering singkat HI ya. Apa yang dipelajari gitu. Lalu pertanyaan kedua teknikal ya. Bagaimana mempelajarinya gitu. Jadi saya ingin nanti kembali ke persoalan dekolonisasi karena jawaban terhadap pertanyaan ini tidak memuaskan ya untuk orang yang ingin belajar ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan dia ya gitu. Kalau itu kehidupan politik itu artinya saya ingin supaya saya bisa melakukan sesuatu dengan bebas ya, merdeka gitu, bahasa resminya dulu emansipasi. Jadi itu. Jadi ketika orang bertanya apa yang dipelajari oleh HI ini, dan semua orang sudah tahu ya, ini mengenai hubungan, dan hubungan itu ada persoalan sosial yang menyangkut mengenai power segala macam menyangkut. Tapi yang ingin saya tekankan di sini dalam cerita buku ini, yang diajarkan itu sebenarnya pengalaman dari satu wilayah yang sebenarnya spesifik dalam artian sejarah maupun spesifik dalam pengertian tempat ya, yaitu Eropa. Yang kemudian kita kalau kemudian berkembang juga di Amerika itu kita sebutnya sebagai Barat ya. Dalam tanda kutip Barat itu kita selalu bayangkan Amerika dan Amerika Utara dan Eropa Barat ya itu. Jadi sebenarnya cerita itu cerita mengenai pengalaman Eropa, dan saudara tahu ya, sejak abad 16 gitu Eropa mencapai yang dalam sejarah diceritakan sebagai sesuatu yang
mengubah semua hal ya gitu. Pertama dia mengubah cara merumuskan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah ya. Nah, saudara tahu itu abad 13 itu ada Magna Carta. Bagaimana bacanya? Magna Carta gitu ya. Itu hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur dengan cara begitu. Lalu kemudian saudara tahu juga ada hubungan antara satu pemerintah dengan pemerintah yang lain yang waktu itu bentuknya belum jelas, gitu. Lalu itu dikenal dengan Perjanjian Westphalia itu. Jadi supaya kita tidak berkelahi terus, karena waktu itu ada perang 30 tahun katanya, supaya kita tidak berperang terus, berkelahi terus, bagaimana cara mengaturnya tuh? Lalu muncul konsep mengenai kedaulatan, mengenai apa. Jadi masing-masing itu punya kedaulatan atas wilayah dan orang yang tinggal di situ ya. Jadi muncul konsep. Ini pelajaran dari sejarah yang mereka alami itu. Nah, sesudah itu mereka melakukan perubahan dalam hubungan produksi. Lalu kita kenal dengan revolusi industri ya, itu abad 18 mungkin mulai 17 kita tidak begitu jelas ya, tapi itu juga pelajaran yang muncul dari wilayah itu, tapi masa itu gitu. Dan sesudah itu ada pelajaran mengenai, karena begini ya, ketika revolusi industri itu terjadi, ternyata kompetisi makin serius ya di Eropa itu, sampai ada beberapa perang yang besar itu, perang antara Jerman dan Prancis. Dulu namanya bukan Jerman, mungkin Prusia ya, dengan berkali-kali itu. Ada perang Napoleon, ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua gitu ya. Itu lalu membuat mereka mencoba merumuskan bagaimana mengurus hubungan-hubungan ini ya gitu. Jadi sesudah perang Napoleon mereka sepakat untuk membuat kumpulan negara-negara dengan kesepakatan yang di antara mereka itu. Sebenarnya jangan-jangan itu melanjutkan pembicaraan dahulu ya, dari nenek moyangnya sebelumnya ya, mengenai itu. Lalu muncul aturan mengenai itu. Lalu itu tapi gagal tahun awal abad 20, 1914 ada perang lagi ya, gitu. Sesudah perang selesai, mereka mencoba menyelesaikannya juga dengan cara membuat dulu selalu bentuknya itu seperti kongres ya, seperti itu. Bahkan yang sesudah perang Napoleon itu namanya concert ya, seperti concert of Europe. Jadi kalau mau membicarakan persoalan yang akan menimbulkan konflik, di sini kita bersepakat ya gitu. Dan itu gagal, lalu muncul Perang Dunia Pertama. Itu pun sesudah Perang Dunia Pertama ada upaya seperti itu lagi, tapi gagal lagi, ada Perang Dunia Kedua gitu. Jadi, nah rangkaian pengalaman ini oleh orang Eropa ditubuhkan dalam skema ilmu pengetahuan yang waktu itu belum jelas namanya, tapi diajarkan dalam studi sejarah, dalam macam-macam ya, gitu. Sehingga kemudian ketika muncul studi yang saudara tahu ada 2 mitos dalam studi HI itu. Kalau saudara belajar HI ada mitos mengenai Westphalia itu 1648. Lalu mengenai 1919 yaitu ketika kita merumuskannya sebagai itu tadi, sesuatu yang mengubah, sehingga muncul keinginan bagaimana kalau kita ajari rakyat ini supaya mereka tidak gampang dibawa oleh para pemimpinnya untuk berperang. Jadi diusahakan studi itu, dan itu melibatkan masyarakat umum ya, sehingga nanti diharapkan muncul opini publik yang tidak suka perang.
gitu ya. Jadi muncullah itu, dan kita semua sudah tahu sejarahnya, munculnya dengan cara yang sangat normatif, sangat idealis, bahwa kalau saja mereka diajak omong-omong, maka mereka tidak akan itu. Lalu saudara tahu cara seperti itu, mengajak orang ngomong-ngomong untuk tidak berkonflik, itu kita kenal dalam sejarah namanya idealisme. Gitu. Lalu sesudah itu perang dunia kedua terjadi, ada banyak orang yang bilang bahwa salah kita. Jangan berasumsi bahwa negara itu bisa dianggap seperti manusia yang bisa diajak omong-omong baik-baik gitu. Negara pada dasarnya adalah sesuatu yang dianya sendiri punya kebutuhan. Kebutuhannya adalah survival. Sekali Anda merumuskan negara bangsa, Anda perlu survive gitu. Dan kalau survive itu, jangan berpikir mengenai tetangga kita ini tidak akan mengganggu kita. Jangan. Pertama-tama mesti melihat semua orang itu agresif. Jadi bagaimana caranya supaya kita survive dan orang itu mau berdamai dengan kita, tidak agresif gitu. Nah, macam-macam pelajarannya itu dikenal sebagai realisme. Iya, Pak. Tuh, gitu. Nah, kembali kepada cerita awal tadi ya mengenai mengapa ini terjadi gitu ya. Jadi yang saya banyak orang, saya orang yang belakangan saja. Semua orang sudah bilang bahwa bukan semua orang ya. Orang yang kritis terhadap studi HI ini sudah lama bilang bahwa ini pelajaran yang tidak umum sebenarnya, karena pengalaman itu disampaikan kepada kita oleh guru-guru kita, tapi sebenarnya itu pengalaman yang khas wilayah Eropa pada zaman itu. Zaman yang tadi saya bayangkan itu ya, gitu. Jadi ketika ini disampaikan gitu, yang terkenal, pelajaran yang terkenal dari dahulu, waktu saya pun, saya kan mulai 69 ya, 70. Itu saja yang diajarkan, yaitu sejarah diplomasi. Mengapa? Karena sejarah itu materi untuk dipelajari, diambil kalau bahasanya itu apa inti dari pelajaran sejarah ini tuh gitu, lesson learn-nya apa, lalu itu dirumuskan ya itu. Jadi pelajarannya adalah sejarah diplomasi, dan karena negara itu bertindak pada yang lain gitu ya, maka yang itu jadi bahan pelajaran pokok namanya politik luar negeri. Jadi lama sekali studi HI itu sebetulnya studi mengenai sejarah diplomasi dan politik luar negeri. Yang sebenarnya itu bagian dari yang namanya pintu besarnya namanya public policy ya. Tapi kita membahasnya sebagai satu yang khas ya. Policy oleh sektor publik tapi dengan sasaran orang lain. Walaupun kita sekarang sudah punya definisi lain mengenai itu, bahwa politik luar negeri bisa juga tidak keluar tapi ke dalam ya itu, tapi urusan lain. Poin saya adalah yang diajarkan oleh guru-guru di mana-mana yang terpengaruh oleh ini, dan hampir semua orang di dunia terpengaruh oleh cara belajar ini, yaitu sejarah diplomasi dan politik luar negeri. Saya dulu belajar sejarah diplomasi macam-macam. Sejarah diplomasi Eropa, sejarah diplomasi Timur Jauh. Pokoknya tergantung buku teks yang ada ya. Sejarah diplomasi Timur Tengah gitu ya. Gitu. Yang tidak ada waktu itu sejarah diplomasi Asia Tenggara dan Amerika Latin dan Afrika. Nggak ada ya, Pak? Saya membuka mata kuliah 2 itu di sini. Amerika Latin dan Asia Tenggara. Dan itu kita mengikuti itu terus gitu ya. Sampai satu kali
kalau saya mengatakan saya menjadi sangat sangat. Tapi sebenarnya kan memang yang mulai paling tidak di UGM untuk melihat bahwa mari kita lihat studi HI ini bagaimana. Saya dipengaruhi oleh sesuatu yang lain ya gitu. Jadi sebelumnya bagaimana kita belajar itu sejarah. Tuh? Jadi kita percaya. Kemudian saya membawa sesuatu yang waktu itu apa ya sekarang sudah dilecehkan banyak orang ya. Apa tuh Pak? Jadi kalau kita melajari sejarah, yang kita cari apa? Yang kita cari sesuatu yang berulang. Tuh? Nah, sesuatu yang berulang itu kita bisa pelajari seperti kalau kita mempelajari kodok atau binatang atau alam ya gitu. Jadi kita meniru cara berpikir ilmu-ilmu alamiah. Tuh, bagaimana mencatat ini ya? Lalu kita membayangkan ada cara yang seperti itu. Yang kita waktu itu ya lakukan saja. Kita kan meniru-meniru toh. Jadi kita lakukan, pokoknya kita belajar mengenai hubungan internasional, apa yang berulang di dunia ini kita catat lalu begitu ya. Sebenarnya itu datang dari filsafat positivisme. Jadi ketika selesai Perang Dunia Pertama, perhatian kita bagaimana membuat hubungan ini damai ya gitu. Nah, tahun 70-an, 80-an itu di sini, di tempat lain sudah mulai lama, lebih sebelumnya, 60-an, kita belajar mengenai sesuatu yang sebetulnya mengikuti cara berpikir ilmu alamiah. Karena itu skripsi kita, sampai sekarang jangan-jangan, itu susunannya seperti seolah-olah kita mau membuktikan sesuatu di laboratorium. Ya begitu, sangat positivis. Jadi ketika tadi saya pertama apa yang dipelajari gitu ya dulu sejarah dan politik, bagaimana mempelajarinya dulu dengan metode sejarah di 70-an 80-an itu kita mulai dengan yang sebetulnya positivisme. Tapi jadi ways of knowing-nya beda dengan yang dengan yang sebelumnya yang sejarah dianggap sebagai sesuatu yang unik ya. Kita belajar itu. Kita berubah menjadi sejarah itu sumber dari repetisi. Kan? Sesuatu yang berulang ya itu kita pelajari, kita cari polanya, kita belajar macam-macam cara untuk mencari itu. Apakah ini modus atau apa. Jadi itu. Nah, sesudah saya dewasa, saya lupa dewasa itu sejak kapan ya gitu. Tapi saya menulis buku mengenai yang positivis itu, terbitnya ya, akhir 80-an. Tapi sebetulnya saya mulai berpikir itu akhir 70-an. Jadi 10 tahun saya menyiapkan itu. Dulu korbannya mahasiswa. Jadi saya kasih dulu kan tidak ada PowerPoint ya. Dulu saya buat ketikan-ketikan pendek, saya sebarkan ya, mereka suruh belajar itu ya. Itu yang dikumpulkan lalu jadi buku itu. Bukunya tidak ada di sini. Ada banyak di shopping center sana, toh, karena sudah tidak dicetak lagi. Mereka terbitkan. Saya tidak tahu siapa penerbitnya. Penerbit aslinya LP3IS ya. Itu. Jadi itu adalah sebetulnya cara baru tahun 60-an, 70-an gitu, yang di sini dikenalkan 70-an, 80-an itu, cara baru mempelajari HI ya. Nah, sesudah puluhan tahun itu, saya sudah lupa buku itu, tapi banyak orang kan pakai, jadi banyak korbannya buku itu. Nah, sesudah saya dewasa, ada yang salah ini, kan gitu. Lalu saya belajar lagi. Sebetulnya saya belajar di HI itu sesudah lulus semuanya itu ya. Sampai saya lulus S3 itu 1983 ya saya lulus itu. Sebetulnya saya belum banyak belajar ya.
Saya lulus, tapi itu bukan berarti saya tahu apa-apa ya. Saya bisa lulus karena saya menulis sesuatu, oleh yang menguji dianggap ya boleh-boleh lulus kan. Nah, sesudah itu saya belajar banyak lagi dan saya mendapati bahwa di luar sana sudah banyak orang yang mengeluh mengenai positivisme itu. Karena positivisme itu hanya mendorong kita untuk mempelajari sesuatu yang kasat indria, ya, yang itu positivis ya. Yang normatif itu diabaikan. Nah, macam-macam di situ apa yang terjadi. Kemudian yang diabaikan adalah mereka yang terpuruk, ya. Jadi terpuruk ekonomi, terpuruk urusan gender, terpuruk urusan kultur, gitu. Jadi apa yang disebut pengetahuan? Kalau ilmu kedokteran mengakui lebih dahulu ya, ada ilmu kedokteran yang modern, tapi ada di Eropa, di Korea Selatan saya tahu ada rumah sakit khusus untuk namanya Eastern Medicine apa gitu ya, Oriental Medicine. Jadi pengakuan terhadap pengetahuan yang dulu dilecehkan oleh cara belajar di Eropa itu. Nah, lalu di sini Profesor Sartono namanya, sejarawan ya, mulai dengan itu. Ini kok nggak benar cara melihat dunia kan gitu. Jadi saya ingin meniru mereka itu ya. Apa yang salah dengan studi HI studi HI di UGM terutama ya. Yang lain saya tidak bertanggung jawab lah ya gitu. Kemudian saya berpikir bahwa ini ada persoalan dan literatur yang ramai membicarakan ini adalah yang mula-mula itu critical theory namanya. Critical theory itu kecenderungan orang berteori yang kritis itu adalah tidak hanya membahas apa ini, apa itu, dan bagaimana, tapi juga bagaimana mengubahnya. Ada misi emansipasi ya. Jadi bukan persoalan ini sudah bagus menjelaskan sesuatu ya, gitu. Tapi persoalannya adalah apakah itu memang dibiarkan tetap begitu atau perlu diubah, lalu muncullah itu ya. Nah, bagian dari itu yang kemudian muncul di wilayah yang dulu menjadi sasaran dominasi Eropa. Yang muncul itu di Amerika Latin, teori dependensia. Itu tidak mungkin ditulis oleh orang Eropa. Mengapa? Karena orang Eropa tidak mengalami. Orang Eropa menulis imperialisme. Karena mereka yang melakukan. Orang yang korban imperialisme itu menulis dependensia. Beginilah nasib kami kalau tergantung kepada orang lainnya gitu. Nah, bagian dari itu ada namanya post-kolonialisme, pasca kolonialisme. Berkembang studi itu di Asia Selatan, di India dan Pakistan juga. Tapi terutama di India ya gitu. Lalu ada itu tadi teori literatur mengenai dekolonisasi. Nah, itulah lalu saya membaca ini pengalaman Amerika Latin ini ya, dekolonisasi. Itulah yang diceritakan dalam buku ini. Jadi saya seperti jual buku ya. Jadi ini bercerita mengenai bagaimana orang, bukan saya, bagaimana ilmuwan membahas hubungan internasional dengan kacamata dekolonisasi. Baik, di mata kuliah Bapak, saya ingat kita belajar tentang dekolonisasi. Itu juga mencakup subjugated knowledge dan juga subjugating knowledge gitu. Berarti itu ya yang kita coba uraikan dalam proyek ini.
Ya, itu saya kira yang saya ingin lakukan begini ceritanya tuh. Jadi selama ini kritik terhadap positivisme itu lebih teknikal. Artinya hanya bicara mengenai apakah begitu cara mempelajarinya, ya, lebih sangat epistemologis saja gitu. Padahal ada persoalan politik yang harus kita ungkapkan, yaitu politik produksi pengetahuan. Dalam sejarah ilmu yang lain selalu ada pembicaraan mengenai ini, ya. Paling tidak ya karena saya belakangan ya mengikuti ini semua, paling tidak dalam masa akhir-akhir ini, ya, sesudah 2000-an ini orang membicarakan mengenai itu. Jadi kalau itu urusan produksi pengetahuan, maka literatur mengenai produksi pengetahuan akan membawa kita, misalnya sosiologi pengetahuan, ya, membawa kita ke persoalan konteks sejarah, konteks waktu, dan itu bisa dihubungkan dengan kepentingan politik pada masa itu. Jadi saya ingat, ya, ada tulisan mengenai hukum internasional oleh Hugo de Groot, ya. Itu menyangkut VOC di Hindia Belanda, ya, gitu. Jadi cara dia membahas itu sangat jelas dengan kepentingan untuk mempromosikan, ya, kepentingan Belanda di Hindia Belanda waktu itu. Dan banyak saya kira yang seperti itu. Jadi konteks sejarah penting untuk dilihat karena waktu itu apa dalam tanda kutip pesan politik gitu, ya, atau keinginan politik dari si penulis. Thomas Hobbes menulis mengenai sangat pentingnya order, ya, dalam kehidupan politik itu. Apa konteksnya? Konteksnya adalah Inggris yang kacau balau. Nah, ada Glorious War atau saya lupa namanya itu, dan perang lah di sana itu. Jadi hampir semua gitu. Ketika orang berteori mengenai geopolitik, sebetulnya yang sedang dibahas waktu itu adalah, ini kan kita bisa mulai dengan Mackinder, ya, di Inggris. Itu kan kecemasan Mackinder karena ada kekuatan lain yang berkembang di Eropa, ya. Jadi dia lalu berteori mengenai geopolitik itu, dan hampir semua itu. Artinya adalah setiap kali kita membahas sesuatu dalam hubungan internasional, teori terutama, ya, teori, kita mesti melihat konteks kapan teori itu lahir, konteks waktu, konteks tempat, gitu, ya. Jadi dalam pengertian itu, maka saya sedang berpikir apakah saya harus belajar mengenai historiografi. Dan ya, saya sebetulnya tidak ahli mengenai sejarah. Kadang-kadang saya bingung juga apa bedanya history dengan historiografi, ya, gitu. Katanya grafi itu catatan tak apa kan gitu. Jadi saya bayangkan kita mesti memperhatikan historiografi dari studi hubungan internasional ini. Mengapa? Gitu, ya. Di dalam buku monografi ini saya bercerita mengenai betapa aktifnya yayasan, ya, academic foundation itu, seperti Carnegie, Rockefeller Foundation, ya, Ford Foundation, ya, gitu, sangat aktif mempelopori studi ini di Amerika dan di Inggris. Hampir semua konferensi mengenai studi hubungan internasional 1940-an, 1950-an itu, dan bahkan sebelumnya, ya, sesudah Liga Bangsa-Bangsa itu dibuat, itu adalah didukung, disponsor, dibiayai oleh yayasan-yayasan itu. Dan saudara tahu yayasan itu
dibuat oleh mereka yang punya kepentingan bisnis, toh. Jadi kita mesti tahu ini apa yang terjadi sebetulnya. Mengapa yayasan seperti Rockefeller Foundation, seperti Ford Foundation, Carnegie Endowment itu, hampir semua itu aktif gitu. Sehingga kalau saudara sekarang tahu ada Council on Foreign Relations di Amerika, ada Chatham House di Inggris, ada apalagi di Prancis, itu semua dulu menerima bantuan atau menjalankan kegiatan yang disponsori oleh ini. Dan kita selama ini tidak tahu bagaimana sejarah itu. Sehingga sebenarnya untuk melanjutkan pembicaraan ini kita perlu bicara mengenai historiografi studi hubungan internasional. Nah, dari pembicaraan kita tadi gitu ya Pak, saya penasaran sebetulnya bagaimana sih Pak Mohtar itu melihat tren atau progres dekolonisasi studi HI saat ini? Apakah ke arah yang sudah menemukan titik terang atau sebetulnya masih banyak PR gitu? Kemudian juga kaitannya dengan apa nih langkah praktis yang Pak Mohtar pikirkan atau tawarkan? Di luar sana kan banyak sekali akademisi, dosen, peneliti HI untuk melakukan dekolonisasi studi HI. Sebenarnya kan kita baru mulai ya, gitu. Jadi PR-nya banyak sekali, gitu kan. Kita baru mulai. Tetapi sebelum mulai saya ingin menegaskan bahwa kita tidak sedang mengabaikan, tidak sedang menafikan, tidak sedang membuang pengetahuan yang sudah kita peroleh selama ini mengenai HI gitu ya. Bukan. Yang kita ingin lakukan adalah membuatnya tidak sebagai cerita tunggal. Jadi studi HI jangan berisi wacana tunggal. Wacana yang barat sentris gitu ya. Jadi kita ingin ada pluralisasi, itu semangatnya. Jadi bukan lalu ini berarti tidak kita pakai lagi ini pikiran orang. Kan banyak pikiran yang sudah kita pelajari dan bagus, kita bisa tiru dari para pemikir politik tidak hanya Eropa toh. Dari India kita punya karya yang lama sekali sudah kita kenal, Arthasastra. Dari Cina kita mengenal ada kitab yang lain lagi. Dan begitulah ya, kita punya banyak sumber pengetahuan di luar Eropa. Dan tidak hanya pada zaman itu. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh banyak orang. Saya hanya meniru mereka, melanjut mereka. Amitav Acharya adalah tokoh yang kita pernah undang ke sini, yang sangat aktif menggerakkan upaya ini. Jadi bukan menghilangkan ya pengetahuan yang kita peroleh dari guru-guru kita selama ini, tapi itu pluralisasi. Dan bagaimana melakukannya gitu ya. Jadi langkah yang mungkin ya sederhana bisa kita lakukan, kita bisa mengkomplement yang sudah kita lakukan dalam silabus kita dengan materi yang datang dari negara-negara selatan. Dan itu sebetulnya saya sudah mulai ini tahun 80-an, akhir 70-an dengan dependensia gitu ya. Walaupun kemudian banyak orang yang sekarang ini ya, sesudah ada neoliberalisasi itu seolah-olah ini tidak lagi relevan. Tapi saya kira kita perlu tetap memperhatikan itu. Lalu muncul dari Amerika Latin juga kita tahu dulu ada kalau orang belajar agama ada teologi pembebasan ya, ada sekarang kita kenal ada dekolonisasi gitu ya. Jadi memperbanyak wacana mengenai HI akan memperkaya kita, itu prinsipnya pluralisasi gitu. Nah di UGM
kita sudah mengembangkan itu. Kita punya kegiatan penelitian yang menekankan pada persoalan Global South. Kita mendukung penelitian mengenai triangular cooperation antara negara selatan dan sebagian dari negara utara, dan yang bisa segera dilakukan adalah itu tadi ya, cara kita menyampaikan pengetahuan ini bukan sebagai pengetahuan tunggal gitu ya, karena apa-apa yang tunggal tidak bagus ya. Monokultur itu merusak ya. Hutan yang HTI itu kan monokultur ya, gampang terbakar. Jadi hutan yang bermacam-macam ya, multikultur ya, dan saya kira itu pesan yang bisa melibatkan berbagai bidang studi pengetahuan, yaitu bahwa kita perlu multikultur. Dan itu saya kira yang sedang diusahakan di banyak tempat di dunia, dan kita mengikuti kegiatan itu. Terima kasih Pak Mohtar sudah membagi ilmunya bersama saya dan HI Friends yang sedang menonton. Nah, HI Friends, teman-teman bisa mengakses secara gratis monograf dekolonisasi studi hubungan internasional melalui website Institute of International Studies. Jika teman-teman menyukai konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan teman-teman juga bisa menikmati konten lainnya melalui kanal Spotify dan YouTube Hubungan Internasional. Terima kasih.